Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Sesuai dengan request kalian semua, di video kali ini gue pengen nge-compare head to head antara dua HP yang kalian request, yaitu Huawei Nova 5T melawan sang mid-range killer Poco X3 NFC. Ya, karena sebelumnya video ini adalah video yang kalian request, jadi gua harap kalian semua tuh nggak ada yang komplain mengenai komparasi antara kedua HP ini. So, kebetulan juga saat ini Huawei Nova 5T harganya tuh udah turun. Dan kebetulan juga saat ini Huawei Nova 5T sering banget dijual secara flash sale dengan harga 3,8 sampai 3,9 jutaan. So kira-kira dengan harga tersebut apakah si Huawei Nova 5T ini lebih worth it ketimbang Poco X3 NFC? Dan untuk jawabannya langsung aja check this out. Sekarang kita bakal mulai dulu dari bahas desainnya nih. Di sini kalau menurut gua pribadi, gue bisa bilang kalau kedua HP ini tuh memiliki karakter yang berbeda, di mana Poco X3 NFC itu memiliki karakter yang lebih berani, sedangkan Huawei Nova 5T itu memiliki karakter yang lebih kalem. Tapi kalau dilihat secara look, sebenarnya ini tergantung dari selera kalian. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue jujur aja lebih ngeliat si Poco X3 NFC itu lebih menarik ketimbang si Huawei Nova 5T, karena gue suka dengan desain logo Poco yang di-highlight di bagian tengah, serta gue juga lebih suka desain kamera dari Poco X3 NFC yang kelihatan nggak mainstream sama sekali. Tapi sebenarnya desain dari Huawei Nova 5T juga nggak kalah bagus. Namun kalau menurut gue, ciri khas dari desain Huawei Nova 5T itu cuma sebatas sampai repetisi logo Nova aja. Dan sayangnya ciri khas tersebut cuma bisa kita temuin pada varian warna Midsummer Purple aja. Tapi kalau untuk urusan build quality dan juga feel di tangan, gue ngerasa kalau Huawei Nova 5T itu lebih unggul karena Huawei Nova 5T menggunakan material kaca dan juga frame aluminium, sedangkan Poco X3 NFC menggunakan bahan dasar plastik. Untuk feel pas di tangannya, gue juga ngerasa Huawei Nova 5T lebih solid ketimbang Poco X3 NFC, dimana gue ngerasa Poco X3 NFC itu berasa lebih kopong, tapi kalau untuk urusan handlingnya, gue ngerasa Poco X3 NFC itu lebih enak, karena bodi belakangnya tuh memiliki bentuk yang cenderung membulat. Nah, tapi sebenarnya gue memiliki keluhan terhadap si Poco X3 NFC, dimana di sini menurut gue tombol fingerprint dari Poco X3 NFC itu berasa kasar banget, dan ini tuh berbeda dari tombol fingerprint Huawei Nova 5T yang berasa lebih halus. Lalu berlanjut ke bagian depannya, di sini Huawei Nova 5T memiliki layar berukuran 6,26 inci dengan panel IPS dan juga memiliki resolusi Full HD+. Sedangkan untuk Poco X3 NFC, HP ini tuh dibekali dengan layar yang ukurannya lebih besar yaitu 6,67 inci dan juga sama-sama memiliki panel IPS serta resolusi yang sama yaitu Full HD+. Lalu kalau ngomongin soal kualitas visual layarnya, di sini menurut gua layar Huawei Nova 5T sedikit lebih tajam ketimbang Poco X3 NFC, tapi kalau untuk kualitas warnanya, menurut gua kedua HP ini sama-sama bagus dan juga udah sama-sama support fitur HDR. Tapi kalau kita ngomongin soal experience scrollingnya, di sini menurut gua Poco X3 NFC itu menang telak, di mana HP ini tuh udah memiliki refresh rate 120 Hz, sedangkan Huawei Nova 5T cuma memiliki refresh rate 60 Hz. Tentu aja ini berdampak pada experience scrollingnya, di mana experience scrolling dari Poco X3 NFC tentu aja lebih smooth ketimbang dengan Huawei Nova 5T. Lalu di sektor audionya, di sini Poco X3 NFC juga menang karena HP ini tuh masih memiliki lubang earphone jack 3,5 mm, sedangkan Huawei Nova 5T tuh nggak punya lubang earphone jack 3,5 mm. Lalu selain itu Poco X3 NFC juga udah mengusung setup dual stereo speaker, sedangkan Huawei Nova 5T tuh masih mengusung setup mono speaker aja. Lalu untuk kualitas audionya, menurut gua tuh Poco X3 NFC tuh berasa lebih jernih dan juga lebih kencang ketimbang Huawei Nova 5T, yang dimana menurut gua output suaranya tuh berasa nggak gitu kencang. Lalu buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari kedua HP tersebut, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini.
Berlanjut ke sektor dapur pacunya, di sini Huawei Nova 5T juga lebih unggul ketimbang dengan Poco X3 NFC, di mana Huawei Nova 5T menggunakan chipset flagship yaitu Kirin 980, sedangkan Poco X3 NFC itu menggunakan chipset mid-range yaitu Snapdragon 732G. Kedua HP ini sama-sama memiliki RAM 8GB dan juga memori internal 128GB, tapi di sini cuma Poco X3 NFC aja yang bisa ditambahin dengan microSD, sedangkan Huawei Nova 5T itu nggak memiliki slot microSD. Lalu untuk AnTuTu benchmarknya sendiri, di sini Huawei Nova 5T juga jauh lebih unggul ketimbang dengan Poco X3 NFC, di mana Huawei Nova 5T berhasil mendapatkan skor 410.000, sedangkan Poco X3 NFC cuma berhasil mendapatkan skor 285.000. Untuk ngetes performanya, di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan di sini Huawei Nova 5T bisa dimainin di grafik smooth extreme sampai Ultra HD di frame rate ultra, sedangkan Poco X3 NFC cuma bisa dimainin di grafik smooth ultra sampai HD high aja. Dari sini kita udah bisa langsung tahu kalau Huawei Nova 5T memiliki gameplay yang lebih smooth ketimbang dengan Poco X3 NFC. Tapi kalau untuk urusan suhunya, di sini menurut gua Poco X3 NFC sedikit lebih adem karena HP ini tuh udah memiliki dukungan liquid cooling. Sedangkan kalau Huawei Nova 5T setelah dimainin sekitar 15 menit, suhunya tuh berasa sedikit hangat meskipun nggak ada frame drop sama sekali. Lalu terlepas dari performa gamingnya, menurut gua kedua HP ini kalau untuk performa sehari-hari tuh sama-sama bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk software sendiri di sini Huawei Nova 5T menggunakan EMUI 10, sedangkan Poco X3 NFC menggunakan MIUI 12. Kedua HP ini tuh sama-sama menggunakan Android 10, tapi entah mengapa gue lebih suka pakai EMUI 10 untuk sehari-hari ketimbang gue pakai MIUI 12 di Poco X3 NFC. Tapi ini bisa jadi karena tampilan EMUI itu berasa lebih simple menurut gue, dan EMUI ini juga nggak banyak iklan kayak di MIUI 12 di Poco X3 NFC. Tapi hal mutlak yang paling gue suka dari EMUI yaitu mengenai manajemen baterainya, di mana Huawei Nova 5T meskipun cuma punya baterai berukuran 3750 mAh, tapi HP ini tuh bisa bertahan satu harian penuh dengan waktu SOT di angka 6-7 jam. Tapi meskipun begitu tentu aja ukuran baterai dari Huawei Nova 5T itu kalah dari Poco X3 NFC, di mana Poco X3 NFC memiliki baterai dengan ukuran 5160 mAh dan HP ini tuh selalu bisa bertahan selama satu hari lebih. Untuk SOT-nya sendiri sebenarnya mirip-mirip yaitu di angka 7-8 jam, tapi tentu aja dengan standby time yang seperti ini, maka tentu aja Poco X3 NFC lebih unggul ketimbang Huawei Nova 5T. Lalu untuk urusan chargingnya sendiri, di sini menurut gue juga Poco X3 NFC lebih unggul, di mana HP ini dibekali dengan charger 33 watt, sedangkan Huawei Nova 5T cuma dibekali dengan charger 22,5 watt aja. Tapi karena ukuran baterai dari Poco X3 NFC yang lebih besar, jadinya untuk waktu chargingnya tuh mirip-mirip, di mana keduanya bisa ngecas dari 0 sampai 100 dengan waktu sekitar 1 jam 20 menit. Lalu sebelum lanjut ke sektor berikutnya, gue pengen kasih tau kalian dulu nih, kalau gue tuh bakal ngadain giveaway buat kalian semua, buat ngerayain 10.000 subscriber di channel ini. So gue bakal ngadain giveaway satu buah smartphone Xiaomi, yang video giveaway-nya tuh bakal gue adain di beberapa hari ke depan. So buat kalian jangan lupa buat subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video giveaway-nya yang bakal gua post beberapa hari lagi. Lalu berlanjut ke sektor kameranya. Di sini keduanya sama-sama memiliki setup 4 buah kamera belakang, di mana Huawei Nova 5T memiliki kamera utama 48 megapiksel, ultrawide 16 megapiksel, dan juga 2 buah kamera makro dan juga depth sensor sebesar 2 megapiksel. Sedangkan Poco X3 NFC memiliki kamera utama 64 megapiksel, ultrawide 13 megapiksel, dan 2 megapiksel untuk makro dan juga depth sensor. Untuk hasil fotonya di siang hari, di sini menurut gua hasil foto dari Huawei Nova 5T lebih sering unggul ketimbang Poco X3 NFC, karena menurut gua hasil foto dari Huawei Nova 5T itu lebih tajam di hampir semua kondisi. Lalu untuk urusan dynamic range-nya, kedua HP ini juga sama-sama memiliki dynamic range yang juga bagus. Tapi untuk mode portraitnya, di sini menurut gue warna yang dihasilin dari Huawei Nova 5T itu cenderung lebih vibrant apabila dibandingkan dengan warna yang dihasilin dari Poco X3 NFC. Lalu masuk ke foto low light. Di sini lagi-lagi menurut gua Huawei Nova 5T lebih unggul,
Karena hampir di semua kondisi low light, Huawei Nova 5T itu bisa ambil gambar yang lebih detail dan juga lebih terang apabila dibandingkan dengan Poco X3 NFC. Lalu selain itu kamera ultrawide dari Huawei Nova 5T juga bisa dipakein dengan fitur Night Mode, sehingga hasil fotonya itu tentu aja jauh lebih bagus ketimbang dengan Poco X3 NFC, yang dimana kamera ultrawide-nya tuh nggak bisa dipakein fitur Night Mode. Lalu masuk ke sektor videografinya. Di sini baik Huawei Nova 5T maupun Poco X3 NFC juga bisa ngerekam hingga resolusi 1080p 60fps dengan stabil. Tapi gue ngerasa Poco X3 NFC itu punya stabilisasi yang sedikit lebih baik ketimbang Huawei Nova 5T. Lalu untuk rekaman di resolusi 4K 30fps keduanya juga stabil. Tapi di sini menurut gue Huawei Nova 5T malah lebih baik ketimbang dengan Poco X3 NFC. Karena menurut gue warna yang dihasilin dari Poco X3 NFC itu cenderung oversaturated. Lalu lanjut ke kamera depannya. Di sini Huawei Nova 5T itu memiliki kamera depan sebesar 32 megapiksel, sedangkan Poco X3 NFC itu memiliki kamera depan sebesar 20 megapiksel. Untuk hasil fotonya, di sini menurut gua kedua HP ini tuh sama-sama bagus dan juga detail, tapi menurut gua Poco X3 NFC itu bisa ngasilin foto yang lebih natural apabila dibandingkan dengan Huawei Nova 5T. Lalu untuk sektor videografi di kamera depannya, di sini baik Huawei Nova 5T maupun Poco X3 NFC sama-sama bisa ngerekam di resolusi 1080p 30fps. Dan buat kalian yang penasaran dengan hasil videografi di kamera depan kedua HP ini, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Nah, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Huawei Nova 5T, dan ini gue pakai perekaman di resolusi 1080p 30fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 NFC, dan ini gue pakai resolusi 1080p 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi adalah hasil foto dan juga video dari Huawei Nova 5T dan juga Poco X3 NFC. Tapi untuk overallnya gue lebih prefer Huawei Nova 5T untuk sektor kameranya. Lalu mengenai harganya sendiri, di sini sejatinya Huawei Nova 5T itu dibanderol dengan harga 4 jutaan. Tapi karena saat ini Huawei itu lagi sering gencar-gencar ngadain flash sale, jadinya Huawei Nova 5T bisa kalian dapetin dengan harga flash sale di angka 3,8 sampai 3,9 juta aja. Sedangkan untuk Poco X3 NFC dengan varian 64GB, kalian bisa dapetin HP ini dengan harga 3,2 juta. Dan untuk varian 128GB dibanderol dengan harga 3,6 juta. Dengan harga tersebut kedua HP ini sama-sama udah dibekali dengan fitur NFC. Tapi di sini cuman Poco X3 NFC aja yang memiliki fitur IP rating yaitu IP53, sehingga Poco X3 NFC jadi lebih tahan terhadap cipratan air. Jadi untuk kesimpulannya, apabila kalian mencari performa dan juga kamera yang lebih baik, maka gue lebih saranin kalian buat pilih si Huawei Nova 5T, karena secara performanya HP ini tuh memiliki performa yang oke banget bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi apabila kalian mencari layar 120Hz dan juga baterai jumbo, maka gue lebih saranin kalian buat pilih si Poco X3 NFC. Lalu untuk pendapat gue pribadi, dengan selisih harganya yang gak gitu jauh, maka kayaknya gue bakal pilih si Huawei Nova 5T buat gue beli. Karena menurut gue secara value atau performance HP ini tuh lebih oke ketimbang si Poco X3 NFC. Tapi mungkin ini tuh sebatas pendapat gue aja. Bisa jadi juga pendapat kalian tuh berbeda karena kebutuhan orang tuh masing-masing pastinya berbeda-beda. So kira-kira menurut kalian tuh gimana antara Huawei Nova 5T melawan si Poco X3 NFC ini? Kalian langsung aja bisa tulis di kolom komentar. So kira-kira segitu dulu aja video versus kita antara Huawei Nova 5T melawan Poco X3 NFC. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.